Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim habibina wa syafi'ina wa maulana wa qudwatina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, fa ya ahlal jum'ah, usikum wa iyaya bi taqwallah wa qad fazal muttaqunal mukhlisun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Sidang Jumat rahimakumullah. Puji beserta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita, tauladan terbaik kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kerabat, para sahabat, dan semoga Allah curahkan pula kepada segenap umatnya, kita-kita, dan semoga kelak di yaumul qiyamah kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, bulan suci Ramadan kurang 3 hari lagi. Mari kita sambut dengan sukacita. Mari kita bekali diri kita, karena Ramadan juga perlu disambut dengan bekal yang cukup. Menyambut Ramadan tanpa bekal yang cukup mirip dengan pergi ke medan tempur nggak bawa apa-apa. Mirip seperti kita mau bertanding sepak bola di event internasional tidak melakukan persiapan apapun. Hasilnya mudahlah ditebak. Gatot, gagal total, jeblok. Bahkan persiapan dengan sedemikian rupa pun terkadang hasilnya tidak sesuai dengan harapan. Panjang persiapan sepak bola untuk event SEA Games saja panjang. 1 bulan rekrutmen sekaligus seleksi. Dari 36 pemain hanya akan diambil 26. Berarti 10 bakal dipulangkan ke klub masing-masing. Sebulan. Yang lolos seleksi masuk pelatnas 4 bulan. Fisik, mental, teori, teknik pasti digembleng sedemikian rupa. Sebelum berangkat ke event internasional SEA Games atau Asian Games, ada uji-uji tanding dengan klub lokal maupun klub-klub mancanegara. Sekali lagi, semua ini dilakukan, persiapan ini sedemikian dilakukan agar hasilnya maksimal. Apakah Ramadan yang kurang 3 hari sudah dipersiapkan? Hanya kita masing-masing yang tahu dan Allah Subhanahu wa taala. Terlambat, tapi bahasa bijak, terlambat lebih baik daripada tidak. Sifatnya tadkirah, pengingat. Saya yakin berbaik sangka jamaah semuanya sudah mempersiapkan segala-galanya insya Allah. Salah satu persiapan Ramadan adalah ilmu. Ya, jadi wawasan, pengetahuan itu menjadi penting. Karena ilmu tahu membuat kita jadi tambah yakin. Yakin membuat kita jadi semangat. Semangat akan mendorong kita beramal. Jadi semangat itu yang melahirkan produktivitas. Jadi ketika produktivitas amal soleh kita sedikit atau lemah, itu karena semangatnya lagi turun. Kenapa semangatnya turun? Karena keyakinannya imannya sedang turun. Kenapa imannya turun? Ilmunya kurang. Jadi mari kita ngilmu. Agar apa?
agar bulan suci Ramadan bisa dijadikan menjadi bulan tarbiyah, bulan pendidikan, bulan latihan, bulan training untuk meningkatkan ketaatan kita. Sampai ke level apa? Sampai ketaatan, sampai ke level yang loyal. Taat sih sudah, loyal, nah itu. Apa sih makna loyalitas? Loyalitas maknanya 4. Ada murad, tidak ada penolakan. Apapun yang datang dari Allah diterima. Karena apa? Sudah ada dasar ilmu, yakin yang datang dari Allah itu pasti benar. Jadi nggak ragu. Yang membuat nggak ragu ya tahu ilmu. Loyalitas yang kedua mananya adalah adamul jidal, tidak protes. Karena protes itu setengah nolak. Mau nggak kerja di bar sekian? Enggak, protes. Jadi protes itu sama dengan nolak. Kenapa nggak protes? Karena yakin yang datang dari Allah bukan sekedar benar, tapi untuk kebaikan kita. Makna loyalitas yang ketiga adalah ada musual, tidak bertanya, jangankan protes, sekedar nanya aja enggak. Karena apa? Nanya tuh mengesankan ragu. Ustaz, nanya Ustaz. Orang nanya tuh masih ragu. Tadi poin nomor 2 apa ya? Masih ragu. Jadi orang bertanya tuh mengesankan ragu. Yang datang dari Allah pasti benar, yang datang dari Allah pasti untuk kebaikan. Nggak usah nanya. Yang keempat, makna loyalitas adalah adamut taswif, tidak menunda. Nanti, ntar, besok-besok, kapan-kapan, nggak ada. Jadi makna loyalitas itu persis kayak jawaban prajurit saat mendengar instruksi komandan. Siap, laksanakan. Jadi langsung action. Tidak menolak, tidak protes, tidak bertanya, tidak menunda. Terus langsung action. Itulah loyalitas. Kenapa kita harus berikan kepada Allah loyalitas, ketaatan sampai ke level itu? Kalau kita bekerja di sebuah perusahaan, setiap bulan digaji 1 miliar. Belum lagi jaminan-jaminan kesehatan sekeluarga ditanggung perusahaan. Pendidikan anak sampai jadi sarjana ditanggung perusahaan. Biaya hidup sekeluarga tiap bulan ditanggung oleh perusahaan. Ya di total gaji kita di perusahaan tersebut ya 1,5 miliar. Hidup itu timbal balik kayak suami istri. Kita ngasih apa? Dia ngasih apa ke saya? Ketika kita bekerja gajinya 1,5 miliar, pertanyaannya apa yang akan kita berikan untuk perusahaan? Satu kata, pasti sepakat, loyalitas. Hanya sesekali Sabtu Minggu libur seperti perusahaan lainnya. Hanya sesekali, kadang 2 bulan, kadang 3 bulan, saya minta semua karyawan Sabtu masuk 2 jam. Jam 8 sampai jam 10 masuk ya. Saya yakin saya dan Anda akan berkata, siap bos. Gak ada yang berani nolak. Enggak karena libur. Gak bakal. Bos, kan hari libur, kok nyuruh masuk? Protes, nggak bakal. Karena apa? 1,5 M. Kalau saya nolak, kalau saya protes, saya dipecat. Mau kerja di mana yang 1 bulan 1,5 M? Yakinlah kita akan berikan satu kata, loyalitas. Sekonyong-konyong ada seseorang datang, yang dibawa sih wadahnya nggak menarik. Kresek besar. Tiba dia menyatakan, maaf mengganggu, saya dari Palembang misal. Saya dapat amanat dari keluarga saya. Keluarga saya ada yang kecelakaan sampai membuat kedua matanya buta. Kresek ini isinya duit 2 miliar. Barangkali ada jamaah ridho yang mau jual matanya dua-duanya. Nih tunai. Siapa di antara Anda yang mau menyerahkan 2 matanya dengan imbalan 2 miliar? Saya yakin gak ada yang mau. Kalau mata kita dihargai 2 miliar gak dikasih, lalu berapa nilai mata kita? Pasti jawabannya tak ternilai.
Gak pernah bertanya siapa yang ngasih mata? Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi dikasih 1,5 M sama perusahaan loyal. Allah ngasih mata, ngasih jantung, paru, hati, empedu, ginjal, dan semua organ tubuh. Berapa nilainya? Gak ternilai. Siapa yang memberi? Allah. Tidak kepenginkah kita meningkatkan ketaatan kita sampai ke level yang loyal? Sekonyong-konyong datang lagi bawa uang dikresekin, nggak menarik wadahnya. Ternyata uang 2 miliar. Apa katanya? Saya dapat amanat dari keluarga untuk mencari orang yang mau mendonorkan jantung karena salah satu anggota keluarga saya dirawat di rumah sakit, divonis harus ganti jantung. Siapa yang mau menjual jantungnya? 2 M. Mati dong Ustaz. Iyalah. Siapa yang bisa hidup tanpa jantung? Gak pernah bertanya kita siapa yang ngasih jantung? Allah lagi. Ramadan, bulan kita banyak merenung karunia Allah luar biasa kepada kita. Hingga bulan Ramadan dijadikan bulan tahunan untuk apa? Meningkatkan takwa. Apa? Taat. Meninggalkan larangan, menjalankan perintah total. Ya. Kalau ada orang bertanya kepada kita, apa sih yang membuat dunia ini indah? Apa yang membuat gedung ini indah? Apa yang membuat Anda ganteng? Apa yang membuat perempuan cakep? Jawabannya nggak tahu, tapi yang jelas cahaya lah. Cahaya. Gedung ini cakep karena ada lampunya, jadi kelihatan. Coba gedung ini jangan ada satu pun lampu. Apa sih yang kelihatan cakep kalau gelap? Saya nggak tahu gedung ini berapa lantai, terus jumlah lampunya berapa. Gedung ini kelihatan begitu megah indah karena lampunya nyala semua. Dan Allah mempercantik dunia, lampunya satu matahari gratis pula. Sekali lagi, kalau nggak ada cahaya, yang ganteng nggak kelihatan. Nggak ada orang pergi rekreasi gelap-gelap, nggak ada yang kelihatan indah. Rekreasi kepengin lihat yang indah, kalau gelap, subhanallah. Allah menerangi jagat raya, Indonesia, Australia, Amerika, Afrika, Eropa, semua mataharinya sama. Cukup satu lampu, dunia menjadi indah. Siapa yang ngasih? Allah. Ini membayar sama PLN, bayar. Matahari Allah berikan kepada kita yang membuat dunia jadi indah, gratis. Nggak ingin kita meningkatkan ketaatan kita sampai terus ke level yang loyal. Ramadan adalah bulan pendidikan bagi kita. Yuk kita ngelmu terus. Renungkan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, karunia kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Yakin kita akan tambah sujud, akan tambah patuh, akan tambah taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi, tidak mungkin kita akan menjadi pribadi yang produktif tanpa ada semangat. Gak mungkin kita memiliki semangat tanpa ada keyakinan yang kokoh. Dan gak mungkin kita bisa tambah yakin kalau kurang ilmu, apalagi gak ada ilmu. Tahu, sekali lagi, tahu membuat kita jadi yakin, yakin jadi semangat, semangat jadi produktif. Poperihan jamaah Jumat yang dirahmati Allah, 11 bulan kita nggak pernah tiap bulan hatam. Teman-teman kita banyak yang tergabung dalam komunitas One Day One Juz. 1 hari 1 juz, 1 hari 1 juz, sebulan hatam. 60.000 kurang lebih se-Jabodetabek. Apakah Anda salah satunya? Masya Allah, tabarakallah. Kalau iya ya luar biasa. Berarti 11 bulan 11 kali hatam. Kita 11 bulan sekali hatam. Ya atuh bulan Ramadan lah jadikan untuk 1 kali hatam mah, untuk 2 kali hatam mah. Di tengah kesibukan, sesibuk apapun, aturlah waktunya, dimanage lah waktunya, bikinlah target, bikinlah program.
bikinlah planning, karena hidup tanpa rencana, tanpa planning, tanpa target, landai banget. Nggak ada yang diuber. Berapa target hatam Al-Quran tahun ini? Ya 3 kali insya Allah Ustaz. Orang yang punya target meleset 2 kali lah. Berapa target hatam Al-Quran? Ya, yang penting tilawah lah Pak Ustaz. Yang kayak begini 1 kali aja belum tentu. Jadi tanpa planning, tanpa rencana, tanpa target, nggak ada greget. Jadi selain ilmu, mari kita bikin program planning yang bisa disinergikan dengan DKM, bukber, wis, ya, yang bisa disinergikan ikutan. Nanti ada sehari bersama Al-Quran, di mana yang ada gabung. Tapi kita punya program personal, program individu yang ingin kita capai. Semua kita seringlah baca surah Al-Waqiah, surah Al-Muluk, surah Yasin. Tinggal tahu nggak sih isi kandungannya? Jadikanlah salah satu surat populer di bulan Ramadan, baca tafsirnya. Bedah hingga kita tahu 86 ayat surah Yasin itu apa isinya. 30 ayat surah Al-Muluk itu apa sih isinya. Mudah-mudahan dengan rencana nanti pencapaian Ramadan tahun ini akan jauh lebih baik ketimbang Ramadan yang sudah berkali-kali kita lewati. Semoga Allah memberikan kepada kita kesempatan, umur panjang, dipertemukan kembali dengan Ramadan yang akan datang, dan Ramadannya dipertemukan lagi dengan kita. Kenapa harus kayak begitu? Mungkin dia minta ketemu dengan Ramadan, tapi Ramadannya nggak dipertemukan lagi. Orang-orang yang meninggal Ramadan lalu masih ada, pertemukan dengan Ramadan, tapi dia nggak minta Ramadannya pertemukan sama saya. Makanya doanya Rasulullah luar biasa. Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamahu minni mutaqabbal. 3, sebelum, sesudah, dan pasca Ramadan. Pertemukan ya Allah aku dengan Ramadan. Pertemukan ya Allah Ramadan dengan aku. Jadikan ya Allah amal sebelum, sesudah, pasca Ramadan menjadi amal yang diterima. Allahumma-nya nggak usah dihafalin, udah hafal. Cuma 3 kata. Salimni ila Ramadan, salim li Ramadan, tasallamahu minni mutaqabbala. Segitu aja. Baca sebelum Ramadan tiba. Salimni ila Ramadan, pertemukan aku dengan Ramadan. Wasallim li Ramadan, pertemukan Ramadan dengan aku. Watasallamahu minni mutaqabbala, dan jadikan amal sebelum, selama, dan pasca Ramadan menjadi amal yang kau terima. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah wa qad fazal muttaqunal mukhlisun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wardallahu ta'ala 'anil khulafai rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'anis sahabati ajma'in wa 'anit tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin wa 'alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamahu minna Ramadan mutaqabbala. Allahumma barik lana fi Rajab
wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa balighna Ramadan wa balighna Ramadan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wa aqimis shalah.